kita bisa mendapatkan sudah mulai tampak adanya kantong kehamilan. Itulah yang bisa kita identifikasi dengan menggunakan USG transvaginal. Jadi keguguran di awal kehamilan itu kan ya bisa terjadi pada siapa saja ya. Tetapi kita harus tahu bahwa penyebab dari keguguran di awal itu kan bisa macam-macam. Bisa saja keguguran di awal itu disebabkan karena memang secara kromosomal atau secara genetik si jabang bayinya belum sempurna atau tidak sempurna sehingga tidak bisa melanjutkan pertumbuhannya ke tahap yang lebih baik. Atau yang kedua, mungkin saja ada masalah atau kondisi medis yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang bayi di dalam kandungan di awal kehamilan. Dan akibatnya tentu saja membuat tumbuh kembangnya menjadi nggak optimal dan gagal untuk bertumbuh lebih jauh lagi begitu. Nah jadi sebetulnya kegugurannya bisa terjadi karena memang embrionya tidak berkembang sama sekali dari awal, atau janinnya tidak sama sekali nggak bertumbuh berkembang dari awal, atau hamilnya kosong, orang sering bilang dengan istilah blighted ovum, atau bisa juga sebetulnya sudah sempat bertumbuh berkembang, mungkin saja sudah ada jantungnya, tetapi kemudian jantungnya tiba-tiba tidak bisa berdenyut lagi gitu loh, berarti berdenyut sehingga akhirnya terjadilah kematian mudigah atau kematian janin begitu. Jadi ada banyak penyebabnya dan tentunya harus melalui pemeriksaan yang benar dulu begitu. Ini kan katanya sudah 5 minggu ya usianya. Terus juga ada yang bilang masih kecil gitu dok. Itu memang seusia 5 minggu itu harusnya sudah semana dok? Jadi apa yang kita harapkan bisa kita identifikasi dari suatu kehamilan di usia 5 minggu ya. Jadi kalau kita menggunakan USG dalam atau kita bilangnya USG transvaginal atau USG endovaginal, maka kita bisa mendapatkan sudah mulai tampak adanya kantong kehamilan. Itulah yang bisa kita identifikasi dengan menggunakan USG transvaginal. Kemudian yang kedua adalah di dalam kantong kehamilannya biasanya kita sudah mulai melihat cikal bakal dari embrio atau janinnya, dan itu bisa tampak dalam USG endovaginal. Biasanya kelihatan yolk-sac atau gambaran kantong kuning telur, atau ada gambaran cincin di dalam kantong kehamilannya, dan itu juga sudah mulai bisa diidentifikasi dari umur kehamilan 5-6 minggu begitu. Jadi karena ada banyak hal-hal yang bisa kita identifikasi di awal, tentunya USG untuk mengidentifikasi kehamilan harus dilakukan segera setelah mulai terlambat menstruasi atau mulai curiga kalau hamil. Jadi jangan ditunggu hamilnya gede dulu, langsung pergi ke dokter untuk bisa dilihat apakah betul hamil bagus atau enggak begitu. Biasanya kalau seperti kasus atau ya Aurel ini yang mengandung ini, dengan janin yang kecil itu upaya yang bisa dilakukan untuk mempertahankannya apa dok? Oke, jadi pada prinsipnya suatu kehamilan awal itu nasib dari kehamilan itu sendiri akan banyak bergantung dari kesempurnaan embrio itu sendiri atau kesempurnaan janin itu sendiri. Karena sebagian besar dari keguguran yang terjadi di awal kehamilan itu terjadi karena ketidaksempurnaan pada kromosom atau ketidaksempurnaan secara gen, sehingga sampai saat ini belum ada atau belum ditemukan cara untuk bisa memperbaiki kromosom dari embrio yang sudah terbentuk begitu. Nah, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga sih sebetulnya masih banyak penyebab keguguran lain di awal kehamilan atau di kehamilan muda begitu, dan itu bisa melibatkan faktor-faktor lain, misalnya faktor dari rahimnya sendiri atau faktor dari ibunya sendiri begitu. Ada gejalanya nggak sih dok? Biasanya dirasakan ibunya apa memang ya udah nggak merasakan apa-apa aja gitu, hilang gitu? Oke, jadi keberlangsungan hidup embrio di dalam rahim itu biasanya, tapi tidak selalu, tetapi biasanya akan disertai dengan tanda-tanda kehamilan yang boleh dibilang cukup khas, misalnya rasanya agak mual, rasanya begah begitu, dan itu adalah tanda-tanda yang sering dirasakan oleh seorang wanita yang sedang hamil muda begitu. Namun tidak semua kehamilan muda harus merasakan tanda-tanda seperti begitu. Bisa saja ibunya merasa tetap segar bugar seperti sedia kala, nggak ada keluhan sama sekali.
Orang sering bilangnya hamil kebo katanya, karena memang tidak ada keluhan yang bagus, sehat dan bugar ibunya, nggak ada keluhan sama sekali. Nah, dalam hal itu makanya keluhan atau sensasi yang dirasakan oleh seorang wanita hamil di usia muda, di kehamilan muda, itu seringkali tidak bisa menunjukkan kondisi janinnya sehat atau enggak. Bisa saja seorang perempuan merasakan mual-mual hebat, tetapi ternyata gara-gara sakit mahnya kumat dan kebetulan lagi hamil. Tetapi bisa juga seorang perempuan sehat, segar, bugar dan nggak merasakan apa-apa, ternyata lagi hamil begitu. Jadi jangan mengandalkan keluhan yang dirasakan atau sensasi yang dirasakan untuk menilai bayinya sehat atau tidak. Karena kondisi kesehatan bayinya itu hanya bisa dinilai dengan menggunakan USG dan juga dengan menggunakan parameter laboratorium atau pemeriksaan darah di awal kehamilan. Oke, setelah kejadian ini diwajibkan untuk dibersihkan mungkin atau seperti apa dok? Ya, tentunya kalau sudah bisa dipastikan kehamilannya tidak berkembang atau kehamilannya tidak berakhir dengan baik begitu, tentunya saat ini yang harus menjadi mindset adalah mempersiapkan ibunya untuk suatu kehamilan yang lebih baik begitu. Nah, salah satunya adalah dengan menuntaskan kondisi yang sedang terjadi pada saat ini. Jadi misalnya dari hasil pemeriksaan memang memerlukan untuk dilakukan terminasi kehamilan atau pengakhiran masa kehamilan, maka silahkanlah dilakukan terminasi kehamilan. Dan itu bisa saja dengan menggunakan obat-obatan atau bisa juga dengan tindakan medis gitu. Ini kan hamil pertama ya dok. Untuk kedepannya apakah lebih beresiko atau seperti apa? Ya, tentunya suatu kehamilan pertama itu sedikit banyak akan memberikan dampak psikologis bagi seorang wanita yang mengalami permasalahan, begitu loh. Dan oleh karena itu tentunya kita semua ingin bahwa kehamilan yang terjadi itu adalah suatu kehamilan yang direncanakan. Artinya semua ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang baru menikah, seorang perempuan yang baru menikah itu harus sudah merencanakan kehamilan dengan baik. Misalnya dengan sudah mulai minum vitamin dulu, kalau ngerokok berhenti merokok, begitu. Kalau misalnya berat badannya berlebih harus menurunkan berat badan, begitu loh. Harus memulai program hidup sehat dan tentunya semua kehamilan harus direncanakan. Jangan hamilnya sedikasinya, begitu. Misalnya tidak direncanakan, sedikasinya pasrah aja, tahu-tahu hamil kaget gitu loh. Nah, jadi sebaiknya kehamilan direncanakan dengan baik supaya bisa mendatangkan kehamilan yang lebih bagus, lebih sehat dan lebih siap ibunya juga, baik secara mental maupun secara finansial, psikis, spiritual juga begitu. Jangka waktunya untuk dia bisa punya bisa mengandung lagi gitu dok, itu disarankan berapa? Seorang wanita yang sudah pernah mengalami keguguran itu disarankan sebetulnya untuk mencari tahu dulu penyebab kegugurannya apa. Kecuali kalau misalnya penyebab kegugurannya tidak diketahui dengan jelas atau kegugurannya misalnya baru terjadi satu kali saja, maka sebetulnya tidak ada panduan khusus untuk menunda kehamilannya yang kedua terlalu jauh begitu. Artinya dia diperbolehkan untuk segera hamil lagi. Tetapi tentunya keputusan untuk apakah mau menunda dulu atau harus atau boleh langsung hamil lagi itu sangat tergantung dari penilaian klinis dari dokter yang menangani tentunya begitu. Jadi tidak bisa dipukul rata semua harus menunggu 3-4 bulan. Saya pribadi biasanya kalau masalahnya sudah selesai diperbolehkan untuk langsung hamil lagi. Tetapi mungkin untuk yang kasus-kasus di mana keguguran terjadi berulang, berkali-kali keguguran, maka justru disarankan untuk jangan hamil dulu sampai kita bisa mencari tahu atau kita bisa mengumpulkan informasi dengan lengkap apa kira-kira penyebab keguguran berulangnya dan menangani dulu penyebabnya begitu. Jadi kalau penyebab keguguran berulangnya bisa ditangani atau penyebab kegugurannya bisa ditangani, maka tentunya kehamilan berikutnya akan jauh lebih berhasil. Contohnya, misalnya penyebab dari keguguran yang pertama adalah misalnya diabetes, ternyata begitu. Gak ketahuan nih, ternyata diam-diam diabetes, gak kekontrol begitu. Ya otomatis dengan diperbaiki diabetesnya dia akan punya kesempatan untuk hamil kedua dengan jauh lebih bagus, dengan jauh lebih sehat.